Saya mau mengajarkan seri tentang ciri-ciri kehidupan orang yang mengaku menjadi milik Tuhan. Umat Allah, atau saudara sebut anak Tuhan. Mari kita membaca di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12. Saudara akan menemukan beberapa hal yang saya yakin itu benar. Saya yakin ini akan menolong kita. Saya yakin ini akan memberikan semacam ciri khusus. Seharusnya kita hidup seperti apa. Karena ini sudah dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose dan itu untuk kita. Saudara-saudara umat Allah, saudara-saudara adalah umat Allah. Semua bilang umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Perhatikan baik-baik. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Dalam terjemahan sehari-hari ditulis, Allah telah memilih kalian. Dan proses pemilihan itu mahal harganya. Karena ia harus turun menjadi manusia, mati di kayu salib, membayar harganya dengan darahnya sendiri demi saudara-saudara dan saya. Jadi tidak salah kalau Rasul Paulus mengatakan Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Anda spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang percaya Yesus, Anda spesial di mata Tuhan. Anda orang yang sangat spesial. Katakan kepada teman saudara, kamu ini orang spesial. Katakan sampai orang itu merasa sadar, saudara-saudara. Kalau dia belum sadar, ulangi lagi. Ya. Kamu adalah orang yang spesial. Amin. Saudara-saudara, kita adalah umat yang spesial. Dipilih melalui percikan darah Yesus. Tidak semua orang. Dan Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Tidak peduli wajah saudara, wajah Papua atau wajah Batak, wajah Manado, wajah Jawa, wajah Bali atau saudara wajah Dayak, Anda dipilih oleh Tuhan. Darah yang dipakai untuk memilih saudara, darah yang dipakai untuk menyucikan saudara, darah yang dipakai untuk menguduskan saudara, semua sama nilainya. Jadi tidak ada engkau lebih hebat daripada yang lain. Di hadapan Tuhan kita sama, katakan kepada temanmu, di hadapan Tuhan kita sama. Jangan sombong, bilang. Kita semua sama. Di hadapan Tuhan, mungkin di hadapan manusia yang hidungnya mancung lebih berharga dari yang pesek, tapi di hadapan Tuhan kita sama. Ya kan? Kau mau hitam kulit keriting rambut, saudara aku Papua sama yang rambut lurus, ya kan? Gigi mancung, semua sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Jadi jangan pernah merasa rendah diri di hadapan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini penting sekali saudara-saudara. Karena selama kita belum meyakini bahwa kita derajatnya sama di hadapan Tuhan, saudara nantinya akan bermasalah di dalam pergaulan dengan sesama umat Tuhan. Mengapa Tuhan taruh saudara di gereja? Mengapa Tuhan kirim saudara untuk dibentuk, dimuridkan di gereja? Karena disitulah Anda sedang dibentuk karakternya, supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Amin. Amin. Saudara orang istimewa katakan, I'm special. Haleluya. Coba sambil senyum, saya ini orang istimewa. Tidak pandang rupa dan harta. Meski tidak punya permata. Saya orang yang berharga. Jangan macam-macam sama saya. Amin. Serius saudara, coba berdiri, saya mau meyakinkan. Coba tegak berdiri merasa Anda orang yang spesial. Iya kan? Berdiri, saling menatap dan mengatakan saya orang spesial. Amin.
Haleluya. Saudara-saudara yang nonton, ya, Ibu Yunita, Ibu Emma, Ibu Pahlawani, Ibu Aredi, atau siapapun juga Bapak Ibu yang nonton, katakan kepada dirimu, I'm special. Satu. VVIP, very very important person. Ya. Oke. VVIP, silakan duduk. Saudara, di hadapan Tuhan adalah VVIP. Kalau saudara pergi ke pertemuan, ada pesta, ada undangan, biasanya ada kursi yang ditulisi VVIP. Itu presiden yang di situ, direktur yang di situ, manajer yang di situ. Very very important person. Saudara, di hadapan Tuhan dikatakan sendiri, Rasul Paulus yang mengatakan, Anda diciptakan secara khusus. Itulah sebabnya saudara-saudara, ini tandanya. Karena Anda orang yang khusus milik Allah, Anda harus mewarisi sikapnya Allah. Sikapnya seperti apa supaya orang nggak perlu menebak-nebak ini umat Allah atau bukan. Karena untuk mengetahui apakah Anda milik Allah atau bukan, langsung bisa dilihat dari karakter saudara. Mau tahu? Mari kita lanjut. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan nomor satu. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan apa di situ? Belas kasihan, rendah hati, baik hati, lemah lembut, tahan menderita, sabar satu sama yang lain, dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Sebagai umat pilihan Allah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, Bapak, saya ini pengen tahu hidup dalam kehendak Tuhan itu seperti apa? Mau tahu? Baca Kolose 3 ayat 12 dan selanjutnya. Kalau Anda adalah umat pilihan Allah, Anda adalah orang-orang yang mengaku saya anak Allah, hamba Allah, apapun juga namanya. Saudara-saudara, yang pertama harus Anda miliki. Prioritas nomor satu yang disebutkan di sini adalah belas kasihan, compassion. Salah satu tanda yang harus bisa Anda tunjukkan adalah Anda adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, compassion. Saya sudah berkali-kali khotbah ini, saya yang mau mengingatkan, apa itu compassion? Tepos liro. Apa orang Bali bilang, wirasa? Kayak kita bisa merasakan empati, simpati. Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita bisa ikut merasakan penderitaan mereka. Kemudian dari situlah kita mau menolong mereka. Orang yang mudah jatuh belas kasihan akan dikasihani oleh Tuhan. Amin. Mungkin kalau saya bisa menjelaskan ini dan saya tidak jemu-jemu mengatakan ini. Compassion itu dari dua kata. Com itu artinya together, passion itu artinya menderita. Jadi orang yang punya compassion berarti dia mau menderita bersama dengan mereka. Saya kagum sekali waktu melihat ada polisi yang di YouTube itu, dia mencari ODG, orang yang dengan gangguan jiwa. Yang dia datangi, dia sudah membawa gunting, membawa baju, sampo, kemudian saudara-saudara, tidak semua orang bisa seperti itu, saya tahu itu karunia, tapi hatinya. Maka saya dalam hidup ini, sisa hidup ini, nomor satu ini, aktifkan belas kasihan dalam hidup saudara. Karena orang-orang yang hidup dengan belas kasihan akan dikasihani oleh Tuhan. Itu kata Alkitab. Saya mau meminta saudara-saudara yang lagi nonton ini saya mau mengajak saudara-saudara, aktifkan belas kasihan di dalam hati saudara. Kalau saudara sampai hari ini kok tidak pernah peduli dengan penderitaan orang lain, saudara tidak mau diganggu oleh kesusahan orang lain,
saudara menjadi orang yang sangat egois, saya mau kasih warning. Kalau Anda menjadi orang yang egois, tidak mau diganggu oleh kesusahan orang lain, mohon maaf, Anda adalah orang yang paling celaka di dunia ini. Karena saya belum pernah lihat orang egois bahagia. Amin. Orang egois maunya minta diperhatikan. Di pikirannya hanya aja, pokoknya semua perhatikan saya, lihat saya semua. Egois. Orang begini kasihan, saudara. Kasihan kalau dia mati nanti. Semua orang akan ngomongin. Saya kurang tahu kalau dia mati apakah ada yang mau melayat orang semacam ini. Karena pernah saya ketemu di Alkitab ada orang egois. Dia hanya mengumpulkan, kerja membangun lumbung, mengumpulkan, kemudian setelah itu dia baru ngomong sama dirinya sendiri kan, masih ingat? Ada banyak makanan yang tersedia untuk bertahun-tahun lamanya, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, malam itu dia mati. Saya kurang tahu mungkin dia tersedak waktu makan bakso, ya, karena tidak ada orang lain di sampingnya. Kalau ada saya pukul itunya, lehernya keluar baksonya. Tapi karena dia egois, makan sendiri, minum sendiri, nyuci sendiri, hidup sendiri. Akhirnya dia mati pun sendiri. Saya dengar tidak ada yang nguburin dia. Dia tidak pernah ikut arisan. Tidak pernah bertetangga. Bahkan tidak punya istri. Makanya ada pertanyaan, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Coba kalau dia kasih itu hartanya ke Mercy, kami semua dari Mercy akan datang melayat. Apalagi sebelum dia mati dia tulis wasiat, semua hartaku saya wariskan untuk Mercy Indonesia. Saudara-saudara, coba bayangkan ya, Bu Utari akan senang sekali. Tengok teman saudara bilang, jangan egois. Hidup ini hanya sekali sayang, bilang. Jangan jadi orang yang egois. Amin. Orang-orang yang egois, yang tidak mau peduli dengan orang lain, tidak mau terganggu oleh kesusahan orang lain, Anda jangan pernah menamakan diri, saya umat Allah, saya milik Allah, saya anak Allah, saya hamba Allah. Ngomong kosong. Karena semua dilihat dari perilaku saudara. Yang kedua, itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Yang kedua, kalian harus baik hati. Apa Alkitab saudara mengatakan di situ? Memiliki kemurahan hati. Allah yang Anda percayai adalah Allah yang maha pemurah. Allah yang selalu mencukupkan. Allah yang memberikan hujan dan terik matahari kepada siapapun. Saudara, Allah yang bahkan dia merelakan dirinya diberikan untuk Anda. Maka sebagai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat Allah, Anda harus memiliki sifat ilahi. Salah satu sifat ilahi selain belas kasihan adalah murah hati atau baik hati. Saudara tahu murah hati? Murah hati bukan murahan. Jangan pikir, oh murah hati berarti saya menjadi orang murahan. Salah, murah hati artinya generous. Menjadi orang yang generous. Orang Jawa bilang loman, ya, mudah memberi. Apa orang Ambon bilang? Orang yang gampang tergerak untuk memberi. Tidak ada. Apa orang Bali bilang? Bares, ya, loman, generous, murah hati. Apa orang Timor bilang? Itu orang mudah, bukan takee, bukan apa? Ya. Orang yang, saudara-saudara untuk memberi saudara tidak mikir 1000 kali. Untuk memberi saudara mudah tergerak untuk menolong sesama. Saudara-saudara, inilah sifat ilahi yang harus Anda miliki. Mohon maaf nih, makanya di surga itu tidak ada orang pelit, Alkitab bilang. Kasih tahu teman saudara, hey kawan, di surga tidak ada orang pelit. Karena apa? Di surga tugas Anda adalah memberi pujian dan penyembahan setiap hari kepada Tuhan. Ada satu orang yang dulu
bukan orang sih. Ada satu makhluk yang mungkin sudah kecapean. Dia tidak mau menyembah terus, dia pengen disembah. Akhirnya terlempar dari surga. Namanya Tante Luz. Lucifer. Iya kan? Karena dia tidak ingin terus menyembah. Di surga selama-lamanya kita akan memberi penyembahan kepada Tuhan. Kita akan bersuka cita, kita akan menyanyi. Kalau saudara pelit menyanyi, pelit menyembah, saudara tidak akan pernah betah di sana. Maka di surga tidak ada orang pelit. Saudara yang pelit-pelit, ya, yang lain tepuk tangan dengan tangan terbuka, saudara tepuk tangan, hemat-hemat, ya kan? Ya, yang lain menyanyi dengan semangat, haleluya, saudara nyanyi, mulutnya aja enggak gerak nyanyinya, haleluya. Pelit, menyembah pelit, ketika giliran kasih persembahan, saudara tambah ketakutan. Setiap kali persembahan dijalankan Anda lari ke toilet, pura-pura mau kencing. Di sini tidak ada, di samping Anda ada. Siapa yang pernah karena malu tidak bawa persembahan, setiap kali persembahan dijalankan pura-pura ke toilet. Atau pura-pura garuk-garuk begini supaya tahu. Supaya karena jauh di lubuk hatinya Anda pelit tidak mau memberi. Kalau itu saudara bertobat. Hei orang-orang pelit bertobat. Saya mau kasih penjelasan. Pelit itu bukan sifat ilahi. Contoh, Anda menghirup udara ini gratis loh. Anda tidak di-charge. Tidak perlu harus beli voucher supaya saudara bisa mendapatkan nafas atau oksigen. Kapan saja Anda bisa menghirup udara. Di mana saja, ya kan? Gratis. Matahari yang Tuhan terbitkan setiap hari dia terbit. Tanpa saudara harus beri pulsa supaya bisa lihat matahari. Tuhan memberikan yang terbaik buat Anda. Dia adalah Allah yang murah hati dan dia hanya menuntut satu. Warisilah sifat-sifat ilahi. Tanda bahwa engkau adalah miliknya yang secara spesial. Satu compassion, dua murah hati. Saya harus mengatakan ini. Saudara paling tahu sifat saudara. Saudara paling tahu Anda ini orang pelit atau orang yang murah hati. Nomor satu Anda yang paling tahu, nomor dua pasanganmu yang paling tahu. Yang masih pelit-pelit, masih tidak berani berbagi, masih takut kekurangan, masih tidak berani memberi, bertobat. Sekarang. Jangan nanti, sudah mengatakan nanti Bapak, kalau saya sudah punya deposito banyak, uang pensiun, saya barangkali sudah punya tabungan banyak, saya membantu buat pekerjaan Tuhan. Pak Pendeta, ini kalau ada pendeta-pendeta, kalau ada jemaatmu janji begitu, tidak usah percaya. Kalau dengan yang sedikit saya tidak berani memberi, jangan pikir kalau banyak dia akan berani memberi. Pelit, yang pelit-pelit bertobat. Amin. Kalau ngasih pertolongan ke orang, bantu masak, nanti waktu Anda mencuci, waktu Anda dimintai tolong, berikan yang terbaik. Karena yang akan memberi balasan itu bukan orang itu, Tuhan yang maha pemurah. Tuhan yang maha baik itu yang akan memperhatikan. Tadi pagi saya telepon dengan Pak Craig Muller. Pak Craig Muller memberitahukan, saudara ada satu orang yang sedang menggalang dana untuk hadiah Natal anak-anak panti. Kita tidak tahu, Pak Craig katakan, Paulus kamu berdoa, ada orang yang sedang menggalang dana untuk memberkati anak-anak panti kamu. Luar biasa. Cara Tuhan luar biasa. Jadi saya mau, saudara-saudara anak-anak Mercy atau anak-anak SPPT sebelum Anda diutus pelayanan, praktekkan hal-hal seperti ini. Keluar dari tempat ini, jalan kaki daripada hanya begini di bawah pohon, keluar. Kasih senyum, doa, tolong orang yang lewat, seberangkan orang yang jalan sana. Lakukan sesuatu, be generous. Amin. Jangan pelit, 1, 2, 3. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Amin. Jangan pelit. Kemudian diteguhkan dengan kalimat ini, kalimat yang saya yakin saudara nanti tolong dikhotbahkan waktu engkau di ladang pelayanan ya. Khotbahkan ini.
Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Sama seperti perumpamaan yang pernah dikatakan oleh Ibu Yeye. Kalau kita nolong orang, ya kan? Itu seperti pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah yang digambarkan oleh Pak Daniel Alexander, contoh pohon mangga. Waktu dia berbuah, dia tidak pernah menikmati buahnya. Yang menikmati adalah yang lewat di bawah pohon itu. Ya kan? Siapa yang pernah lewat di bawah pohon, kemudian pas saudara lewat, pohon mangga itu jatuh. Bukan pohon mangga, ada mangga jatuh dari pohon mangga. Ya kan? Kemudian saudara mau ambil mangganya, kemudian pohonnya bilang, itu milik saya. Ya kan? Bagiannya pohon mangga adalah menghasilkan buah. Dan yang punya pohon mangga yang bahagia sekali. Karena pohon mangganya berbuah. Yang menikmati bukan hanya orang-orang yang lewat, burung yang terbang, kampret yang terbang semua bisa menikmati. Kelelawar, itu orang Jawa bilang kampret. Ya. Jadi saudara, jadilah orang yang murah hati, tidak usah pikir-pikir, tidak usah terlalu mikir banyak untuk memberi, masih hitung sampai 1000, beri, tidak, beri, tidak, beri, tidak. Kalau saya beri nanti bagaimana? Saudara tidak akan jadi memberi. Ya kan? Saya mau cek ini Anda semuanya, kalau lagi jalan, kemudian makan bersama, Anda ambil inisiatif untuk ikut membayar, walaupun tidak semua, tapi ikut iuran, atau Anda mengharapkan orang lain bayar. Ya, saya bangga sekali, saya ditraktir Edi mungkin 3 kali. Saya kaget sekali, makan soto, Boyolali tiba-tiba, biar saya yang bayar Bapak. Makan babi guling, biar saya yang bayar Bapak. Luar biasa. Dia sudah menangkap sesuatu, dia sudah belajar sesuatu. Makanya saya mau kasih tas ke dia sebagai hadiah. Ya kan? Jadi apa yang dipraktekkan oleh Edi, tolong kasih tahu sini, saya kasih ke Edi ini. Ya. Kali ini Edi, yang lain-lain praktekkan seperti Edi dulu. Ya, Edi saya kasih tas ini, walaupun ini second, tapi ini tas beneran, bukan tas palsu sini. Nah, saya mau memberikan ini. Orang mengamati sikap generous Anda. Kalau orang tidak membalas langsung, Tuhan yang membalas langsung. Entah kenapa saya menemukan ini, dan waktu saya menemukan ini, yang terpikir adalah kamu duluan. Iya kan? Jadi saya yakin kamu mungkin selama ini berdoa tinggal dibersihkan aja. Saya tidak pernah pakai sejak beli. Iya kan? Betul ya? Tas juga sudah rusak. Iya kan? Luar biasa. Tuhan berkati. Jadi Tuhan pakai. Itu ada urapannya, hati-hati. Kalau tiba-tiba ada uang masuk di situ jangan lupa perpuluhan. Ya. Baik. Luar biasa. Baik, saudara-saudara kita lanjutkan. Yang ketiga, jadi yang pertama compassion, yang kedua baik hati, yang ketiga rendah hati. Kalau Anda benar-benar orang yang menyebut dirinya Kristen, murid Yesus, hamba Tuhan, anak Allah, saya langsung bisa lihat rendah hati. Apa itu orang yang rendah hati? Tidak sombong. Cirinya apa? Bahwa orang itu tidak sombong. Dia lebih banyak menceritakan kebesaran Tuhan daripada membesarkan kepalanya. Pernah ketemu dengan orang yang mengatakan, saya Bapak, saya dulu ini. Ini kalau tidak ada saya, tidak begini Bapak. Saya dulu pernah melihat malaikat. Saya dulu bahkan pernah naik ke lantai 3.
bukan ke langit 3, lantai 3. Saya ini dulu, wow, pokoknya saya. Kalau orang ketemu dengan saudara, yang diomongin adalah saya. Padahal dia, ini semata-mata karena pertolongan Tuhan. Saya ini orang yang rendah hati, Bapak. Orang rendah hati tidak perlu harus diomongin. Orang bisa tahu Anda rendah hati atau tinggi hati. Ya kan? Amin. Waspadai ketika Anda coba merendahkan diri di ujung pohon kelapa. Pura-pura rendah hati. Tapi sebetulnya saudara sedang menunjukkan kesombongan Anda. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan bisa mendeteksi omonganmu ini jujur atau tidak. Ucapanmu sesuai atau tidak. Amin. Saudara mau tahu ciri orang yang rendah hati? Lebih banyak membicarakan kebaikan Tuhan daripada kebaikan dirinya sendiri. Lebih banyak membicarakan kebesaran Tuhan daripada membesarkan kepalanya sendiri. Saudara-saudara tidak usah promosi diri. Karena Tuhan punya cara untuk mempromosikan Anda. Dan kalimat ini menjadi kalimat yang saya pikir Anda semua harus pegang. Karena besok saya lanjutkan. Promotion comes from God. 1, 2, 3. Promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan tahu waktunya. Tuhan tahu. Tuhan bisa mengangkat Anda dari lembah kekelaman kepada tempat yang menyenangkan. Tuhan bisa mengangkat Anda dari kemiskinan ke tempat dalam kelimpahan. Tuhan bisa melakukan itu semua. Yang penting murah hati, punya compassion, rendah hati, do your best, lakukan yang terbaik. Apapun yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Tuhan sudah punya agenda buat saudara-saudara. Do your best. Amin. Haleluya. Saya mau mengajak semua saudara-saudara, milikilah sikap ini. Rendah hati tidak berarti Anda orang yang rendah diri. Rendah hati tidak mesti harus nyelondoi terus, ya kan. Beda antara rendah diri dengan rendah hati, ya. Orang rendah diri itu orang yang minder, ya kan. Lain, saudara. Saudara bisa tetap tampil yang terbaik, menjadi yang terbaik tanpa harus membesarkan kepala saudara. Satu-satunya kebaikan orang yang sombong itu jarang ngomongin saudara. Orang sombong cirinya suka ngomongin dirinya sendiri. Pengen tahu? Kalau ngomong dia yang menguasai pembicaraan. Tidak dikasih kesempatan orang lain untuk ngomong. Kalau saudara ketemu orang yang ngomong dia menguasai pembicaraan, saudara tidak dikasih kesempatan untuk ngomong. Sedikit kasih was-was hati saudara. Ini yang single-single nih. Kalau punya pacarmu ngomong terus dan kau tidak dikasih kesempatan untuk ngomong, putuskan dia hari itu. Ini tanda-tanda bahwa dia orang sombong. Dia pengen dikenal, pengen didengar, dia tidak mau mendengar orang lain. Ya kan? Katakan amin. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk terus berharap kepada Tuhan. Nah, saya melihat ada banyak saudara-saudara yang nonton, sahabat-sahabat semua yang nonton. 3 hal ini dulu, besok kita lanjutkan ya. Apa ciri bahwa Anda adalah umat Allah? Compassion, belas kasihan, murah hati, rendah hati.